Hai Sobat Lentera, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Teranya selengkapnya. Kita mulai dari Amerika Serikat, kekhawatiran akan perang dan instabilitas membuat sebagian warga Amerika Serikat menempuh jalur ekstrim. Para warga tersebut nekat kembali membeli bunker tahan bom yang juga dirancang untuk tahan dampak serangan nuklir. Tak jauh dari kota Dallas, negara bagian Texas, pekerja sebuah pabrik disibukkan dengan pembuatan sebuah produk unik. This is the largest bomb shelter factory in the world. It's on a 10-acre piece of property in a 72,000 square foot building, and we are covered wall-to-wall on underground bomb shelters. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Remember what to do, friends. Saat puncak Perang Dingin tahun 1950-an, banyak video menyarankan orang berlindung ke bawah meja begitu ada serangan nuklir. Penelitian sesudahnya menunjukkan strategi ini hanya efektif untuk jarak tertentu dari pusat ledakan. The blast is kind of 1 to 3 miles out, which is obviously a good size area, but it's small compared to the size of a city. And so there's all these people who have not been affected by the blast at all, who really need to be thinking about how to protect themselves from the radioactive fallout. Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. It doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the US is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker di Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Bunker kecil satu ruangan bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Dengan bunker berukuran lebih besar multi ruangan seperti layaknya sebuah apartemen di bawah tanah dengan harga jauh lebih mahal lagi. Bagi para pembelinya, bunker seperti ini memberikan rasa aman. Tapi bagi para kritikus, rasa aman ini hanyalah rasa aman semu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya, warga ibu kota Amerika Serikat menyambut antusias kembali dipulihkannya kerjasama pelestarian panda dengan Tiongkok yang sempat terhenti dengan pemulangan 2 panda dari Kebun Binatang Nasional selama 2 dekade di Washington DC. Rencana kembalinya panda ke ibu kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf Kebun Binatang Nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Meishan Tiantian and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. I can't wait. It couldn't have come any sooner. 2 panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Meishan Tiantian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao. She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Bao Li happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya. I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. So we just wanted to have the pandas come back. Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda.
Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. 2 panda baru dijadwalkan akan datang pada akhir tahun, tapi sudah direspons positif di sebuah toko kue yang menjual beragam kue dan santapan lain berbentuk panda. We are super excited, and honestly, we never gave up faith. We knew they were going to come back eventually. We kept our panda cake pops, our panda t-shirts, our panda postcards. We knew eventually they would come back. So, in this climate, it's something really positive for everybody to focus on. It's not controversial. Everybody loves pandas. They're cute, they're fun to watch. They just exude happiness. Secara informal, diplomasi panda di Amerika dimulai pada 1972, menyusul normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah AS dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Tidak diperpanjangnya kontrak untuk panda sebelumnya yang menghuni kebun binatang nasional di Washington DC ditengarai tak lepas dari imbas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena pada saat bersamaan panda juga tak diperpanjang kontraknya untuk kebun binatang di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk diantaranya Korea Selatan dan juga Inggris. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang info polemik yang terjadi pada saat event pagelaran Busana Indonesia Now. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Sejumlah desainer yang pernah ikut serta dalam pagelaran busana Indonesia Now di New York Fashion Week protes di media sosial. Mereka menyebut adanya mismanagement dan kerugian uang pada event tersebut. Tim VOA pun mencoba mengonfirmasi ke sejumlah desainer dan juga pengelola Indonesia Now terkait polemik ini. Sejumlah desainer peserta Indonesia Now dalam ajang New York Fashion Week The Show protes kepada pengelola. Akan mengikuti ajang New York. Fitri Sahuteru, salah satu peserta Indonesia Now 2024 lalu,
Video komplainnya terkait penyelenggaraan Indonesia Now menjadi polemik yang sempat ramaikan media sosial. Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Saya mengumpulkan, kalian punya case berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Keluhan dugaan mismanagement juga datang dari brand Lisa Ju. Yang paling parah tuh menurut saya fittingnya. Ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Indonesia Now berlangsung 2 kali 1 tahun sejak 2018. Telah membawa berbagai karya desainer papan atas tanah air melantai di Catwalk New York. Mulai dari Ivan Gunawan, Didit Maulana, Gea Panggabean, hingga Merdi Sihombing. Kepada VOA, Merdi ceritakan pengalamannya. Begitu kita lihat, ini kok datangnya orang Indonesia semua ya, gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Yang menjadi masalah adalah munculnya berbagai macam isu polemik berkepanjangan di sosial media. Di YouTube, di Instagram, dan juga di grup WhatsApp. Semuanya saling debat, saling sanggah, saling memberikan informasi. Sehingga publik jadi bertanya-tanya, ini mana yang benar, mana yang salah. Topiknya hanya satu, Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Tim VOA berhasil mengkonfirmasi langsung kepada pendiri dan pengelola Indonesia Now di New York, Dina Barber yang biasa disapa Eski. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih Ki untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show. Satu show. Ya. Memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya, gitu. Atau mungkin pemerintah. Kerjaan fashion itu Max, itu tuh harus punya passion. Kalau di industri fashion nggak punya passion, itu pasti udah nyerah dari kapan juga gitu loh. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Jadi dia. Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event organizer. Event organizer. Sebagai apa lagi? Fashion consultant. Konsulat Jenderal RI di New York keluarkan imbauan terkait polemik ini. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Dari New York, Naratama dan Randy Wicaksana, VOA. Berdasarkan data pemerintahan federal, sedikitnya 5% warga dewasa di Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD dan angkanya jauh lebih tinggi untuk veteran perang Irak dan Afghanistan. Program dikembangkan organisasi advokasi veteran di antaranya melibatkan pelatihan anjing terapi. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't. I was just on edge all the time. And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it's just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house. Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all.
And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seibenmorgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang, dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.